Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 kita mau uji hasil perekaman video dari kamera action cam, yaitu kamera Insta360 S Pro 2. Jadi ini saya mau coba lihat hasil perekaman videonya dan hasil audionya sambil jalan ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi hari ini hari Sabtu ya, tanggal 20 Desember 2025. Kita mau jalan-jalan di sekitar perumahan Korpri ini, sekaligus lihat hasil rekaman video dari kamera action cam Insta360 S Pro 2 dikombinasi dengan mic eksternal. Micnya dari DJI Mini 2. Kemudian resolusi video yang saya gunakan saat ini tuh di 4K 50 fps. Kemudian dengan stabilisasinya yang standar saja, dan POV-nya di standar juga, nggak pakai yang Vivid atau yang Leica. Itu kan banyak tuh mode POV-nya. Jadi sekarang ini jam 4:30 teman-teman ya, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya di Kalimantan, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai kamera ini. Jadi sebelum saya menggunakan kamera ini, saya belum pernah menggunakan action cam sama sekali. Jadi pure hanya menggunakan handphone untuk merekam momen-momen sebelumnya. Ini kebetulan kamera action cam saya yang pertama, dan saya baru gunakan baru 1 minggu. Nah, ini pertama kali saya gunakan di motor nih. Kemudian sebelum saya beli kamera ini, saya beli micnya dulu. Untuk micnya saya beli mic Bluetooth dari DJI Mini 2, DJI Mini 2 ya, atau yang include dengan receivernya. Jadi satu kotak isinya itu ada 2 transmitter dan 1 receiver. Saya coba konekkan ke kamera ini, ternyata bisa connect sekali 2 untuk transmitternya. Kemudian untuk receivernya itu digunakan untuk kamera ya teman-teman ya, kamera DSLR atau mirrorless gitu. Ini bisa langsung dipakai tanpa gunakan receivernya, jadi cukup dengan transmitternya aja. Transmitternya sendiri saya pakai windshieldnya ini, windscreen namanya, sorry windscreennya. Kemudian saya pakai yang mode yang tanpa noise reduction, jadi yang standar aja untuk yang mic-nya. Mudah-mudahan nanti hasil rekamannya bagus. Hasil rekaman video dan audionya bagus ya teman-teman ya. Nah, ini
sekarang kita posisi ada di sekitaran Jalan Poros Pantai Nipanipah teman-teman, itu Pantai Spakario. Jadi sore-sore kayak gini banyak orang jogging di daerah sini, banyak juga yang mobil, banyak juga orang-orang yang belajar naik mobil di sini karena jalannya di sini lurus, nggak belok-belok. Kemudian di sini juga ada pantai, salah satu pantai yang banyak terutama warga Penajam sore hari itu datang ya, yaitu Pantai Spakario namanya. Teman-teman kembali ke kamera ini lagi tadi ya. Jadi sebelum saya beli kamera ini, saya beli mic eksternalnya dulu atau mic bluetoothnya, itu merek DJI tadi ya, yang include satu paket, dapat charging case-nya, kemudian dapat receiver, dan dapat 2 transmitter. Transmitternya bisa dipakai dua-duanya teman-teman, jadi bisa dipakai kalau berdua gitu ngevlognya. Nah ini karena sendirian jadi pakai satu aja. Nah ini saya selipkan atau saya tempelkan di kaca dengan magnetnya ya, udah lumayan kuat sih, cukup lah, asal jangan kebanting aja helmnya. Kalau kebanting lepas nih transmitternya, tapi untuk kalau posisi normal kayak gini ya aman aja, nggak bakal jatuh. Kemudian setelah 1 minggu sampai ya 10 harian lah saya beli mic bluetoothnya, baru saya pesan ini action camnya. Awalnya itu teman-teman mau sepaket atau sama mereknya sama mic bluetoothnya, mau beli yang DJI Action 5 Pro. Itu juga salah satu rival juga dengan 360 X Pro 2 ini ya, atau mereka kualitas videonya itu bisa banyak diperdebatkan lah, karena hasilnya memang sama-sama bagus dan sama-sama oke gitu. Tapi setelah saya coba pesan di salah satu toko online ya, saya sebut aja toko oren gitu, di beberapa waktu yang lalu, itu yang DJI Action 5 Pro itu susah banget teman-teman. Yang paket bundle standarnya itu pada habis, banyaknya itu yang bundle adventure, sementara saya itu nggak perlu gitu loh paket adventure itu, terlalu banyak menurut saya. Jadi memang carinya yang paket standar aja, yang satu baterai udah cukup, nggak yang perlu sampai 2 baterai gitu. Tapi setelah berapa waktu pakai ini, kayaknya saya nanti bakal pesan lagi deh baterainya 1 ini, karena 1 itu saya rasa kurang teman-teman untuk ininya, untuk hasil, untuk kalau kita mau sering jalan gitu loh. Ini kita masuk pantai ya teman-teman ya, kita lihat sekitaran Pantai Spakario. Ini dia. Saya udah lama juga udah kesini nih, jarang banget kesini, padahal tinggalnya dekat sini. Tapi jujur jarang betul kesini nih, ini baru ini lagi kesini. Oh kayaknya mau ada acara nih, kapan ya acaranya ya? DT Danum Takaran. Oh dari sini startnya. Oh jadi ini pantainya guys. Oh air lumayan tinggi ya. Di sana itu Balikpapan, di Semayang tuh. Saya dulu sering nongkrong di sini guys, cuma sekarang udah jarang karena sudah jadi bapak-bapak kayak sekarang ini. Aduh,
sudah jarang yang namanya nongkrong ya. Dulu waktu belum nikah, aduh nongkrong tuh bisa tiap hari kayaknya. Kita lanjut lagi jalan sambil review lihat hasil kamera ini ya. Terus akhirnya kenapa saya memutuskan untuk ambil Insta360 S Pro 2 ini, karena dari segi low light-nya saya pikir dia lebih unggul guys daripada DJI Osmo Action 5 Pro itu. Lebih unggul dari segi warna, tapi kalau dari segi yang lain-lain mungkin masih imbang ya. Tapi kalau dari segi warna saya suka karakteristiknya si Insta360 S Pro 2 ini. Jujur aja bener-bener saya suka. Nanti kalau saya ada waktu, saya ada ngambil video saat malam jalan ya, kita lihat hasilnya ya. Kemarin sempat pesan kamera ini itu di toko Orange, kemudian saya sempat pesan di salah satu toko gitu, tapi begitu pesan setelah beberapa jam diinfokan paketnya nggak ada. Aduh, saya di situ sedih teman-teman. Tapi begitu beberapa jam kemudian saya coba lagi cari di toko-toko yang lain, akhirnya alhamdulillah dapat dan dikirim malam itu juga ke saya. Saya belinya ini yang di bundle standar aja, yang satu baterai, dapat mountingnya dari Insta360, dapat baterai satu, kameranya, terus sama kabel charger. Itu doang isinya, nggak ada isi-isi yang lain lagi. Untuk kapasitas baterai sendiri, kamera ini nggak bisa dibilang boros, nggak bisa dibilang nggak boros juga guys ya. Saya pakai itu ya ngerekam santai gitu. Anggaplah merekam momen 2-3 menit atau 5-10 menit, itu bisa habis 10-15% baterainya. Iya. Jadi memang kalau mau hemat itu beberapa fiturnya yang kita matikan loh. Seperti fitur lampu indikator tuh saya off kan, kemudian fitur getar saya juga matikan, kemudian fitur notifikasi itu saya pakai setting yang paling rendah, enggak yang sedang atau yang high, enggak. Jadi alhamdulillah setelah itu di setting rendah, kemudian saya beberapa fitur saya off kan, itu hemat baterainya, agak lumayan hemat lah. Jadi ngerekam di di 4K 50 fps atau 60 fps gitu ya, habis baterainya di 10 sampai 15 menit itu ya habis sekitar 10 sampai 15%. Nah, itu menurut saya wajar-wajar aja. Kemudian juga kamera ini sudah support fast charging teman-teman ya. Untuk chargernya saya pakai charger 45 watt dari mereknya Ugreen. Itu ngisinya cepet banget, setengah jam penuh dari 20% penuh dan langsung bisa dipakai lagi gitu. Kalau kita punya baterai cadangan misalkan 1-2 itu ya, saya ada kepikiran sih, ada keinginan lagi pengen beli baterai lagi 1 atau 2 biji nih kalau misalkan saya mau jalan jauh, misalkan ngevlog pakai motor nih, kemudian saya harus colok-colok mampir gitu di warung untuk ngecas sebentar, kayaknya ribet deh. Memang kayaknya harus punya 1 atau 2 lagi baterai ini. Itu yang pertama, yang baterai teman-teman ya. Kapasitas baterainya di 1800 mAh. Fast charging, saya sarankan teman-teman pakai charger yang 45 watt
Saya sempat coba kemarin pakai charger yang 25 watt punyanya original dari Samsung, itu nggak ngecas teman-teman, jadi malah turun kapasitas baterainya. Jadi sebelum ngecharge itu baterainya sekitar 16%, saya charge pakai chargernya Samsung yang 25 watt. Saya tinggal ya sekitar 10-15 menit saya coba hidupkan device-nya, malah turun 6%. Waduh, kayaknya nggak bagus nih, nggak bisa, kayak nggak support kayaknya untuk charger 25 watt ya. Saya coba lagi pakai charger yang 45 watt mereknya Ugreen, setengah jam full 100% lagi. Jadi udah saya putuskan pakai charger itu lagi. Tapi itu juga yang bisa teman-teman pakai untuk charger ya, walaupun juga bisa sih dicas langsung ke PC atau dicas pakai power bank ya, bisa juga. Kemudian untuk ngecasnya sendiri teman-teman, saya sarankan untuk device-nya dimatikan, jangan dihidupkan ya. Yang pertama supaya pengisiannya maksimal, kemudian yang kedua supaya tidak terlalu panas kameranya. Kemudian yang ketiga, aksesoris yang saya pakai ini ada frame case-nya dari mereknya apa ya, Almaxin ya, saya lupa mereknya apa teman-teman, cuma dia bahannya yang ABS. Saya nggak beli yang aluminium, saya beli yang ABS aja kemarin, itu harganya di 100 ribuan, kurang lebih 100 ribu, beda toko beda harga. Kemudian saya belikan tempered glass untuk kaca touchscreen di belakangnya. Satu paket dia ada 3 kaca, 3 tempered glass untuk kaca belakang, kaca lensa, sama ada kamera depan kan yang kecil nih ya guys ya. Kemudian saya pasang di yang belakang sama yang di lensa aja, yang kaca depan sini enggak. Saya pikir enggak perlu, itu aman-aman aja, walaupun agak gores-gores itu enggak begitu riskan ya lah. Itu kemudian kemarin juga paketannya beli tas untuk menyimpan ini kamera, tasnya yang sedang aja, yang ukuran sedang, bisa naruh tongsis, bisa naruh sedikit perintilan dari kamera inilah. Nah, ini jalan lurus guys, banyak yang jogging di sini kalau sore hari, banyak yang ya olahraga lah, jogging, lari, jalan, kemudian sepeda. Kemudian banyak yang juga ya, mungkin ada beberapa yang ngevlog juga kayak saya gini ya. Kemudian tadi ketiga sudah tadi aksesoris ya yang saya beli. Oh iya, sama ini mounting buat di helm. Ini saya pakai helm yang Valves teman-teman. Jadi saya beli mounting itu murah aja, sekitar 25.000. Itu sudah satu paket, satu set. Bisa mode depan begini kayak saya sekarang, atau mode yang di samping helm ditempel. Ada nanti dapat 3M-nya juga, dapat mountingnya 2 pieces. Kemudian dapat adapternya yang untuk menempelkan kameranya ya. Saya pikir juga teman-teman sudah pada tahu, pasti cari aja di toko online store mounting helm untuk action cam, udah pasti keluar tuh, pasti dapat. Mataharinya dari sana, nggak tahu nih gimana hasil rekamannya. Ya teman-teman, saya ulangi lagi ya, ini rekaman di action cam ini menggunakan resolusi 4K di 50 fps. Kenapa nggak 60 fps bang? Karena saya sudah coba di rekaman 60 fps dengan 4K 60 fps dengan terang benderang gini ya suasananya, itu kadang beberapa waktu itu
ada momen-momen tertentu dia flicker teman-teman, jadi ngeflick gitu loh dia hasilnya. Tapi nggak selalu bagus juga, tetap bagus. Saya pikir udah cukup, sangat-sangat cukup bagus perekaman di 60 4K 60 fps. Nah, ini saya mau coba di 50 fps gimana hasilnya. Saya coba. Saya nggak bahas fitur-fitur yang ada di kamera ini teman-teman ya. Yang saya tahu tuh ada beberapa fitur yang sering digunakan untuk teman-teman vlogger atau teman-teman yang konten. Itu pertama di mode video seperti yang saya gunakan sekarang. Yang kedua di mode pure video. Pure video itu digunakan saat keadaan low light atau saat keadaan cahaya minim. Jadi sangat pas sekali digunakan saat malam hari. Kemudian yang ketiga itu ada mode foto. Mode fotonya dia bisa disetting di 50 megapiksel atau di 12,5 megapiksel tergantung dari ukuran ininya, ukuran layarnya. Kan ada settingan settingan di 16:9, di sekian banding sekian. Saya nggak hafal guys, ini teman-teman yang hafal tuh. Lampu hijau yang jalannya ini nggak tahu sudah berapa menit di perekaman ini. Inilah guys suasana Penajam Pasir Utara ya, jalan poros provinsinya ini. Ke sana itu arah ke pelabuhan PPU atau pelabuhan Penajam. Yang sebaliknya itu arah ke Pasir, Tanah Grogot, bisa juga ke Banjarmasin, bisa ke arah ke Batu Licin, bisa arah ke Palangkaraya, bisa arah ke Kalimantan, Pontianak. Pokoknya jalan di sini cuma satu ini doang. Arah mau ke Kalsel atau ke selatan atau arah mau ke utara ke sana. Jadi cuma ini doang jalannya. Kalau teman-teman yang pernah ke sini atau memang orang sini udah tahu lah sini. Masuk sini guys ya, udah jam 5 nih. Jadi saya cuma muter aja nih daerah sini, gimana hasil, sambil lihat hasil rekaman videonya nanti gimana ya. Asik jalan sore-sore kayak gini guys. Nikmati senja sambil nikmati angin sore. Ini speedometernya rusak guys. Ini kebetulan motor istri saya, tiap hari dibawa kerja sama dia. Kemudian ya terjemur hari-hari, jadi ininya rusak. Oke teman-teman, ada yang tahu gimana cara servis ini atau harus ganti baru sekalian ya? Saya malah rencananya sih ganti baru aja itu speedometer. Saya cek harganya juga di toko online 1.200.000 ya. Wah, lumayan mahal.
Kalau di dealer ya itu belum ongkos pasang, sama pasang bisa sampai 13.500.000-an bisa habis. Ini apalagi ya, tadi kita sampai mana tadi kita bahas ya? Iya, sampai eh, sampai mode-modenya tadi ya. Jadi mode-modenya banyak teman-teman kalau pengen lebih detail untuk penjelasan mode-modenya dan bagaimana cara penggunaannya, itu teman-teman mungkin bisa buka video YouTube orang-orang yang sudah pakai kamera ini sudah sedikit agak lama lah, mungkin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi dia udah lebih tahu ini harus seperti ini syarat ini harus seperti ini, kalau keadaan seperti ini harus pakai mode ini gitu. Sementara saya baru pakaiin 1 mingguan, jadi ya baru, jadi belum terlalu begitu paham untuk mode-modenya. Tapi yang pasti sekarang ini pakai di mode POV-nya standar, resolusinya di 4K 50 fps, kemudian di stabilisatornya di standar juga, nggak pakai yang high. Kemudian udah itu aja. Nah, untuk memori guys, teman-teman saya sangat menganjurkan sekali untuk memori yang teman-teman gunakan untuk action cam teman-teman ya. Mau apapun itu merek action camnya, teman-teman gunakan memori yang berkualitas atau memori yang original. Jangan gunakan memori yang palsu atau memori yang abal-abal lah. Karena saya pengalaman di CCTV di rumah itu guys, saya pakai memori yang palsu itu kadang-kadang rekamannya itu putus-putus dan kadang-kadang hilang sendiri. Jadi wah, harga sampai harga memorinya 80.000 90.000, itu pun yang 64 giga. Wah, termasuk mahal tuh, dapatnya yang palsu lagi. Jadi teman-teman saya sangat menyarankan untuk beli memori yang berkualitas. Nah, memori yang saya gunakan saat ini itu memori SanDisk Extreme ya teman-teman ya. Saya kemarin belinya juga di online store di harga 325.000. Untuk kapasitasnya sendiri di 128 GB. Untuk kapasitas 128 GB itu kecil guys menurut saya guys. Jadi apalagi teman-teman suka merekam, suka foto-foto banyak, itu kurang kalau segitu tuh. Minimal lah teman-teman beli kalau mau tuh di 256. Nah, itu sedang tuh. Cukup banget lah untuk teman-teman yang suka foto, apalagi suka ngerekam video ya. Rekam videonya di 4K atau di 8K lagi. Aduh. Itu pasti untuk berapa menit videonya kan bisa berapa giga tuh. Jadi paling enggak beli yang 256, atau teman-teman mau nabung lagi sedikit langsung aja beli yang 512 giga. Nah, belinya boleh merek SanDisk, boleh merek yang lain-lain, Lexar. Yang penting pastikan memorinya original. Saya sangat menyarankan itu karena teman-teman untuk action cam sendiri sayang kalau misalkan teman-teman pakai memorinya yang murah ya, atau memori yang palsu gitu. Sayang, kinerja kameranya itu nggak akan bisa maksimal gitu, nggak akan optimal dia kerjanya. Karena untuk transfer data dan penyimpanan datanya memang nggak bagus gitu, dari memory cardnya yang bermasalah memang. Jadi saya sangat menyarankan pakai memori yang berkualitas atau yang original. Jangan tergiur terlena dengan harga murah, apalagi kapasitas 1 tera gitu misalkan, harganya cuma 100.000. Aduh, itu sudah dipastikan itu udah mereknya abal-abal.
Jadi memang menyesuaikan, semakin tinggi kapasitasnya pasti akan lebih mahal. Ya teman-teman, itu sekilas pembahasan kita pada video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Ini saya sudah sampai di rumah. Nantikan video-video kita selanjutnya dari channel YouTube Family Traveler. Oke, alhamdulillah sampai di rumah. Oke teman-teman, assalamualaikum.